Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nggak berasa nih, lagi pada puasa kalau lihat nih. Segar nih. Segar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, terima kasih untuk kehadirannya. Hingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan diskusi kita, pendalaman untuk terus mengembangkan wawasan, pengetahuan, serta yang terpenting adalah keterampilan yang kita amalkan untuk memahami bahasa Arab, ya, memahami mulai dari tataran makna kata, ya, sesuai dengan arti di kamusnya, makna kata dengan mempertimbangkan konteks penggunaannya, ya, struktur kalimat, implikasi penggunaan struktur kalimat, kemudian ada informasi-informasi detail yang bisa kita ambil, kita pahami dengan memperhatikan unsur, komponen, serta aturan yang berlaku dalam bahasa Arab. Belajar bahasa itu salah satu ya, tujuan utamanya adalah untuk untuk bisa memahami ide, gagasan, pemikiran, informasi yang disampaikan melalui bahasa Arab yang kita pelajari. Eh, Syukur-syukur sih nanti pada masanya, Ibu Bapak sekalian, kita tidak hanya sekedar bisa menerima ide gagasan tersebut pada saat yang sama nanti, bersamaan dengan proses pembelajaran yang kita lalui. Ibu-ibu Bapak sekalian juga punya kemampuan, kita semua punya kemampuan praktis eh, mengungkapkan ide dan gagasan dengan bahasa Arab. Amin. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian, Allah izinkan kita menikmati karunia berupa usia panjang dalam kondisi sehat yang terus membantu kita untuk selalu taat. Terlebih lagi nanti, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan selamat di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Ibu Amin, bapak amin, amin, sekalian amin. yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita. Hari ini menjadi hari yang istimewa karena kita akan memulai mendalami struktur baru, ya, pola kalimat baru, ya, yang baru di sini tidak dalam arti baru sepenuhnya, tetapi rangkaiannya yang baru, ya. Betul. Unsur-unsurnya sudah pernah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Komponen-komponennya sudah pernah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Namun ketika dirangkai menjadi sebuah rangkaian kalimat, maka inilah dia pola baru yang akan kita pelajari. Untuk itu, mari Ibu Bapak sekalian, ya, semangat kita, niat kita yang sudah bulat dan kuat, ya, kita maksimalkan, kita gunakan untuk mengoptimalkan pencapaian pembelajaran. Maka dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan hari ini dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, ibu-ibu apa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita eh, telaah bersama kalimat-kalimat pokok yang akan menjadi dasar bagi kita untuk memahami lebih dalam, ya, untuk memahami lebih dalam eh, pola baru kalimat bahasa Arab berikut ini.
Apa itu? Ya, sekarang kita masuk ke pelajaran 16 ya, Ibu Bapak sekalian. Apa ungkapan bahasa Arab yang bermakna 16? Yaqra'ul. Asal. Iya, Isyara. asadis. Asadis Iya. Asadisah asyara. Asadis Ad-dars asadisah asyara. Adar. Asyara. Ad-dars asadis asyara. Itulah yang Ibu Bapak sekalian, pelajaran ke-16 kita. Judul pelajarannya apa, ya Bapak sekalian? Yaqra'ul. Waladul. Quran. Sobahan. Iya, gitu. Ini Ibu Bapak sekalian, hanya dengan melihat judul pelajarannya saja sih kita sudah punya prediksi ya, gitu. Iya. Ya, sudah punya prediksi, wah kalimat ini mah gitu ya. Kalimat ini Kita dengar. eh, akan memperkenalkan ini nih gitu. Ya, Bapak sekalian, pelajaran 16 judulnya adalah Yaqra'ul waladu Quran. al-Qur'ana sobahan. Kalau pelajaran kita 15 kemarin apa judulnya? Yaqra'ul. Yaqra'ul waladu al-Qur'ana fil masjidi. Fil masjidi. Walad. Walad. Tuh. Tempat. Sobah kan gitu biasa kita ya. Sobah Pagi. subuh. Gitu. Pagi. Nah, tuh. Good Subjek morning. kita udah paham ya. Kita sudah paham subjek. Ya, kita sudah paham predikat. Kita sudah paham objek. Nah, kalau ini yang baru ini nih, sobahan nih, kira-kira apanya nih? Jorok zaman. Itu pagi. Apanya nih? Jorok zaman ya Pak namanya ya? Bu Yana, mohon maaf ya Bu, mohon maaf ya, mohon maaf bisa nih orang tua. Bu Yana, sebaiknya disimak dulu apa yang dijelaskan oleh saya, lalu berdasarkan omongan saya, Ibu komentarnya, gitu ya. Nah, coba simak nih saya bilang. Iya, iya. Coba ya simak ya saya ya. Kita sudah tahu subjeknya, nah gitu. Subjek. Nah, oke. Kita sudah tahu predikatnya, Predikatnya. kita sudah tahu objeknya. Qur'ana. Itu tiga yang saya sebut itu bahasa Indonesia apa bukan? Indonesia. Iya, oke. Nah, sekarang kalau Ibu sudah simak itu, lalu pertanyaan saya berikutnya. Lalu kira-kira sobahan ini apanya ya? Waktunya. Bukan. Hmm, Ini yang kita sebut dengan keterangannya. Gitu. Oh, keterangan. Keterangan waktu gitu bilangnya. Nggak usah pakai Belum, waktu. kan baru bilang Oh, keterangan belum. aja. Keterangan aja. Ya, Keterangan. Subjek, objek, Keterangan, kan gitu. Nah, Ibu subjek. udah itu zorok-zorok aja. Masih sibuk nih dengan pikiran sendiri ya. Jadi kan Ibu Bapak Subjek. sekalian ya, kita udah paham ya ini Subjek. struktur Subjek. kalimatnya. Pelajaran Pertamanya kita yang ke-14 ya. Pelajaran kita yang ke-14 SPO. Gitu ya. Subjek, predikat, objek dalam bentuk jumlah fi'liyah. Gitu ya. Iya. Sehingga pelajaran kita yang ke-14 Iya. fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Kan gitu. Fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, kemudian di pelajaran kita yang gitu ya. Pelajaran kita ya. Berikutnya pada pelajaran kita yang ke-15. PTO. Nah, itu apa tuh? Subjek, Subjek, predikat, objek, predikat, keterangan. SPOK. Nah, SPOK namanya. yaitu Subjek, tuh, predikat, SPOK. objek, iya, subjek, Ini predikat, juga ini kan objek, bahasa Indonesia begitu kan? Subjek, predikat, objek, keterangan. Keterangan. Hanya saja gitu tuh, hanya saja nih kita mau maju ke situ tuh memperhatikan judulnya. Hanya saja tuh. Hanya saja. Kok sama-sama SPOK tapi jadi dua pelajaran yang berbeda? Nah, disitulah kan kita munculkan ya. Hanya saja. Munculkan tuh Hanya pada saja. aspek apa tuh keterangannya. Pelajaran 15 Keterangan.
fokus pada keterangan Keterangan tempat. tempat. Nah, sementara ini gitu ya. Sementara 16. ini pelajaran 16 ini kalau kita lihat tadi dari makna sobahan itu pagi, berarti ini SPOK keterangannya berjenis keterangan waktu. Baru segitu. Kalau Bu Yana mah udah keren Berjenis banget. berjenis Ya. Baik, Ibu keterangan Bapak sekalian, inilah keterangan yang akan waktu. menjadi, ya, inilah yang akan menjadi Berjenis target keterangan kita selanjutnya. Ya, keterangan target kita selanjutnya waktu. kita menguasai, artinya Berjenis memahami serta bisa menggunakan ya, memahami serta bisa menggunakan kalimat bahasa Arab ya, kalimat bahasa berjenis Arab keterangan yang waktu. berpolakan ya dengan pola subjek, predikat, objek, Predikat objek keterangan waktu. keterangan bertipe keterangan waktu. Waktu. Nah, untuk itu Ibu Bapak sekalian nanti ya Keterangan ini waktu. ya keterangan waktu ini sudah pula lah kita ya, sudah pula lah kita eh, belajar ya, sudah pula kita pernah belajar terkait dengan beberapa ungkapan, beberapa kata dalam bahasa Arab yang gitu ya, bahasa Arab yang berhubungan dengan keterangan waktu. Ya, sudah pula kita sudah belajar dalam bahasa Arab beberapa kata ungkapan yang berkaitan dengan keterangan waktu. Hanya saja gitu ya, hanya saja pada saat kita bertemu dengan kata-kata tersebut ya, pada saat kita bertemu dengan kata-kata tersebut, dia belum menjadi fokus utama. Ya, dia belum menjadi fokus utama. Dia hanya diposisikan sebagai gitu ya, diposisikan sebagai apa? Sebagai kata saja. Nah, sekarang ini kata-kata ini ya, kata-kata yang berkaitan dengan keterangan waktu itu bukan hanya sebagai kosakata, tetapi dia juga akan memberikan corak khusus ya. Dia akan mempunyai corak khusus dalam struktur kalimat. Baik, Ibu-ibu Bapak sekalian, kalau dari segi judul, yakin saya ya, Ibu Bapak paham ya maknanya, apa maksud dari judul ini ya. Tidak Ya, ada eh, kata yang tak terpahami ya dari judul itu. insya Allah Pak. Ya, baik. Mari kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian, menelaah ya, menelaah satu demi satu, nomor demi nomor, ya, kalimat-kalimat yang akan membantu kita memahami lebih lanjut ya, memahami lebih lanjut eh, kalimat bahasa Arab yang menggunakan unsur keterangan waktu. Ya, nomor satu, mari kita baca bersama-sama apa kalimatnya nomor satu. Yaqra'u Yaqra'u Faridun qissata Yusufa Yusufa sobahan. Sobahan. Iya. Yang kedua, tanamu ummi lailan. Lailan. Kemudian yang ketiga, Yaktubu yaktubu salimun ad-darsa fil hujrati masaan. Oke. masa Yang keempat apa, Bapak sekalian? Tahduru talibatu al-muhadarata sobahan. Ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nomor 5 ini ada sebuah pertanyaan ya, sebuah pertanyaan dan jawaban ya, sebuah kutipan dari sebuah dialog. Apa pertanyaannya? Aina Aina taqtifina zahrata. Zahrota Aktifuz zahrata fil bustani. Bustani. Ya, oke. Berikutnya.
Kalau ini kalimat yang kemarin nih, struktur kalimat yang kemarin nih, kalau aktifuz zahrata fil bustani. Ini untuk dilanjutkan. Nah, untuk dilanjutkan supaya nyambung nih, nomor 6. Apa Iya. pertanyaannya? Mata Mata aktifina zahrata. Kapan? Aktifuz zahrata masaan. Jadi nanti Ibu Bapak sekalian ini mengisyaratkan, oh kalau mau mengajukan pertanyaan yang targetnya Waktu. mendapatkan informasi atau keterangan waktu. terkait waktu, oh pakai ini nih pertanyaannya. Nanti itu akan. Mata-mata. Oke. Nomor 7, apa? Afil. Afil Afil. masa itakhruju amfil laili. Ya, akhruju fil laili. Iya. Oke, berikutnya nomor 8 juga ini menyerupai dialog ya. Nah, ya gitu dan ada kaitannya dengan waktu. A'antal ladzi yata'allamu fil madrasati sobahan am aliyun. A'antal ladzi yata'allamu fil madrasati sobahan am aliyun. Nah, jawabannya anal ladzi yata'allamu fil madrasati sobahan. Iya, baik. Itu dia Ibu Bapak sekalian, ada 8 contoh kalimat ya yang akan membantu kita memahami lebih lanjut terkait dengan kalimat bahasa Arab yang menggunakan keterangan waktu gitu ya. Silakan Ibu Bapak sekalian, untuk nomor 1 ada yang ingin dikonfirmasi? Mungkin ada pertanyaan untuk mendalami nomor 1. Ada, oke baik ya. Nomor 2, ada ya, aman ya. Ada, oke baik. Kemudian nomor 3. Ya, bagus. Enggak ada. Oke, baik ya. Nomor 4. Oke, baik ya. Nomor 5. Aina. Aman? Aman. Iya, oke, bagus. Kan terasa betul nih kita udah masaknya sekarang itu masa memanen ya. Tuh, udah Ibu Bapak ya. Ya, Ibu Bapak sudah berjuang ya bersama dengan kita. Ya, berjuang bersama dengan kita untuk memahami kata demi kata, kalimat demi kalimat bahasa Arab. Nah, sekarang Ibu Bapak itu ya, itu saya berasa gitu ya, sangat diringankan nih sekarang, sangat diringankan. Eh, Ibu Bapak sudah mencapai banyak pencapaian, jadi saya tidak sesibuk ya, tidak sesibuk awal-awal dulu Aduh, untuk menyampaikan aduh. pemahaman nih. Belajar itu begitulah, belajar itu begitu. Nah, Oh, dulu mah. kita lanjut Tanya-tanya. berikutnya ya. Nah, nomor 5. Nomor 5 udah. Oke. Nomor 6 udah. Nomor 6. Iya. Oke. 7, 7, 7, 7. 8. Oke, aman. Nah, baik Aman. Bapak sekalian, Bisa. nah, kalau itu sudah ya, kalau itu sudah tidak ada kendala lagi, mohon berkenan secara bergantian ya untuk membaca ulang ya, membaca ulang. Eh,
contoh-contoh yang tadi gitu ya. Dipersilakan Bu Yayah nomor 1, kemudian nanti dilanjutkan Pak Afif, Bu Firdianti, Bu Yana, kemudian nanti Pak Bambang, kemudian Bu Yuni, kemudian Bu Sri Lestari. Silakan Bu Yayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sadisa asyara. Yaqra'ul waladul Qur'ana sobahan. Yaqra'u Faridun kisota Yusufa sobahan. Iya, Kisot. bagus. Hmm. Bu Yayah, Ya, Sobahan. apa hubungan antara Yaqra'u dengan Faridun? hubungannya Farid itu fa'il, Yaqra'u fi'il. Diborong. Gimana Bu? Eh, Apa hubungan antara Yaqra'u dengan Faridun? Yaqra'u itu fi'il dari fa'il. Yaqra'u itu fi'il, Faridnya fa'il. Oke, baik. Terima kasih ya. Ibu Bapak sekalian, ada yang mau ya berkenan memberikan jawaban yang disesuaikan dengan pertanyaannya? Saya ulangi pertanyaannya ya. Apa hubungan antara Yaqra'u dengan Faridun? Apa? Muzakar. Subjek Muzakar. predikat. Bagus. Yang lain? Subjek predikat. Yang lain? Apa? Dalam bahasa Arab itu ya, biar lebih tegas maksudnya ya. Predikat. Dalam bahasa Subjek. Arab. Nah, dalam bahasa Arab. Nah, Mubtada dalam bahasa Arab, apa hubungan antara Yaqra'u dengan Faridun? Mubtada Mubtada khobar. Ya, bagus ya. Jawabannya beragam ya. Jawabannya beragam. Yang ditargetkan adalah hubungannya adalah fi'il dan fa'il. Nah, gitu. Fa'il. Fi'il dan fa'il. Pakai dannya ini yang Hubungannya adalah gitu ya. Hubungannya Ismail adalah fa'il. fi'il dan fa'il. Fa'il. Nah, wah Pak Guru mah mengada-ada menjawab begitu. Ya saya tiru ya. Apa hubungan antara Pak Afif dan Bu Yayah? Apa hubungan antara Pak Afif dan Bu Yayah? Fi'il fa'il. Hubungannya adalah suami dan istri. Nah, kan begitu. Nah, suami dan Tadi istri. Tuh. ada nyebutnya pakai dan fi'il fa'il tapi nggak pakai dan. Tuh. Kurang dan. Nah, boleh juga ya, boleh juga gitu ya. Hubungannya adalah suami istri, boleh gitu. Tuh. Kalau tadi versi bahasa Arabnya adalah hubungannya adalah fi'il fa'il, kan gitu. Iya. Nggak bisa itu udah dibawa-bawa mubtada khobar, kan jauh itu mubtada khobar mah jauh. Khobar kan isim. Iya, jauh itu. Gitu. Ya, kalau Bu Yayah kan tipenya nggak begitu. Apa hubungan antara Pak Afif dan Bu Yayah? Pak Afif adalah suaminya, Bu Yayah adalah kekasih tercintanya. Begitu ngomong. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya, Bu, ya, coba tiru gaya tadi ya. Tiru gaya tadi ya, Bu. Untuk Bu Yayah saja nih, tapi ibu-ibu bapak yang lain juga sih sebenarnya, karena kan ibu bapak tidak ada pertanyaan, jadi saya mengalihkannya menjadi penjawab. Apa hubungan antara Kisota dan Yusufa? Kisota dan Apa hubungan antara, jawab seperti gaya yang tadi ya, biar itu ya, biar kita
eh, tidak teralihkan perhatian oleh variasi cara memberikan jawaban. Nah, gitu. Ya, ya. Kisota Yusufa sebagai objek maf'ul bih, tapi juga sebagai mudof ilahi. Itu enggak? Mudah mesti pakai Sebagai kata. apa man'ut na'at. Ya, Bu Yayah, mohon berkenan ini ya, mohon berkenan simak pengantar saya dulu ya. Nah, jawab seperti gaya yang tadi ya. Nah, apa hubungan antara yaqra'u dan faridun? Nah, hubungannya adalah fiil dan fa'il. Gitu. Sekarang jawab ini dengan cara seperti tadi. Ya. Bentar. Apa hubungan antara Kisota dan Yusufa? Silakan. Man'ut na'at. Iya, bagus. Hubungannya adalah man'ut dan na'at. Begitu ya? Juga sebagai objek. Bisa enggak? Enggak pakai juga kan? Contohnya enggak pakai juga. Nah, Oh iya. Iya. ya, jadi hubungannya adalah man'ut dan na'at gitu ya? Iya. Iya, bagus. Bu Yaya, kalau ada yang konfirmasi lanjut. Bu, na'at itu apa sih? Nah, kira-kira Ibu jawabnya gimana? Nah, itu keterangan sifat. Oke, bagus. Nah, oke. Oh, na'at itu sifat ya, Bu. Gitu. Oke. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya. Kisota dan Yusufa, sifatnya mana? Naatnya mana? Nah, kira-kira Ibu ngejawabnya gimana? Enggak ada sifat ya. Ibu ngejawabnya nggak ada sifat begitu? Kalau sifat salah kan. Sebagai objek aja. Sebagai objek. Bukan begitu pertanyaannya. Pertanyaannya tadi adalah ya, ketika Ibu berpahaman bahwa hubungan antara Kisota dan Yusufa adalah man'ut na'at, naatnya mana, gitu, atau sifatnya mana. Nah, itu Ibu tinggal kasih tahu sifatnya ini loh, gitu. Ayo. Ini kan kisah Yusuf. Jadi kisahnya man'ut, Yusufnya na'at. Jadi sifatnya mana? Yusuf, Oke, Yusufah. bagus. Ya. Jadi Yusuf itu adalah sifat gitu ya? Benda. Bu, jadi Iya. Yusuf itu adalah sifat begitu? Yusuf benda. Bukan Pak Guru. Bukan. Nah, kalau begitu ya, maka gitu ya. Maka Iya. ya, Ibu harus istighfar nih. Harus istighfar. Astagfirullahaladzim. Oh, bisa menyebut man'ut na'at sementara tidak ada sifatnya kan nggak bisa begitu ceritanya gitu. Lebih aja Oh, Pak Guru. gitu. Harus ada yang jadi na'at, harus ada yang jadi sifat dong kalau mau mengatakan man'ut dan na'at gitu. Baik. Ibu bapak yang lain. Selain itu ya, jangan pakai tadi lagi ya, jangan pakai man'ut na'at ya karena nggak ada sifat di situ. Apa hubungan antara Kisota dan Yusufa? Mudof dan mudof ilahi. Ya, bagus. Gitu ya. Mudof dan mudof ilaih. Nah, gitu. Kalau mudof dan mudof ilaih kan nggak ditanya mana sifatnya. Gitu. Iya. Beda dengan man'ut na'at. Gitu. Dengan kata lain ya, gitu. Ya, tuh. Tidak boleh mengatakan man'ut na'at kalau kita tidak yakin di situ
ada sifat. Oh. Ya. Baik, Bapak sekalian, untuk mudhof dan mudhof ilaih ya, apakah ibu bapak sekalian gitu ya, gitu, tidak melihat ada fenomena yang tidak biasa Ya, kalau ada kita hubungkan dengan mudok pilih. mudhof dan mudhof ilaih. Nah, itulah yang ingin saya tanyakan. Oh ya, Biasanya, gitu kan ya, biasanya, biasanya benar. mudhof ilaih itu I, kasroh. Surah. Nah, gitu ya. Biasanya betul. mudhof ilaih itu kasroh. Nah, Kenapa coba tuh ibu bisa bapak jadi? sekalian amati. Kenapa? Kisota Yusufa. Mudhof Kenapa dia? ilaihnya mana? Itu Pak. Mudhof ilaihnya Yusufa. Bagus. Nah, itulah dia pertanyaannya. Tuh, apa yang ibu bapak sudah pahami sehingga tidak melahirkan pertanyaan. Yusufa mudhof ilaihi tetapi bukan Yusufi. Bukan Nah, I, kira-kira begitu. bukan I. Nah, silakan. Karena dia nama. Kalau saya jawab dia nama Pak Guru, Iya, bagus. Nah, Objek kali ya. Nama, iya, bagus. si nama. Gitu. karena dia nama dan posisinya jadi itu. Full B. Full B. A, Jadi kalau nanti posisinya bukan maf'ulun bih gitu, tidak Yusufa. Iya, jadi Yusufu. Kalau jadi mubtada. Oke, iya bagus ya. Jadi bagus ya. Jadi kalau dalam pemahaman ibu-ibu yang berkata demikian, dalam kalimat tersebut, sebut satu ya, ininya jawabannya ya, biar nggak berat di akhirat. Jawab ya, satu pertanyaan ya. Dalam kalimat nomor satu ya, gitu. Maf'ulun bihnya mana? Lebihnya. Isota. Yusuf. Isota. Sota. Yo. Isota Yusufa. Pak Guru. Isota, Guru. Pak Bambang Kisota. Bu Yuni? Wisota Yusufa. Ya, Bu Yuni mah nggak menyimak ilustrasi dan penjelasan dari kita. Kalau nggak kompak begitu mah berat tuh Bu Yun. Berat udah, atuh, Kisota. Bu Yun. Itu Wisota Pak Guru. bener. Tuh. Kalau bukan. tidak sepakat pada gitu ya, sepakat pada perjanjian dan arhan tadi, maka bisa jadi nanti terjadi peperangan seperti Amerika dan Iran tidak sepakat. Israel ikut serang, menyerang gitu. Gitu. Oke, Bu Yaya, Isota. Pak Afif, Maf'ul bih sebagai Sota Yusuf. Jadi satu ini. nah, itu kan Pak Afif juga nggak menghiraukan tadi. Itu kita berat Pak Afif kalau begitu. Gitu, berat itu. Tuh. Benar tuh. Akan susah kita maju ke tahap berikutnya kalau Pak Habib tidak mengikuti kesepakatan yang tadi kita arahkan. Bu Sri Lestari, apa Bu? Maf'ulun bih untuk kalimat nomor 1? Iya, baik. Bu Yana? Yusufa. Iya, bagus ya. Bu Dian? Saya nggak Iya. tebak-tebak.
Apa? Kan fixnya belum Kisota, Ya, kisota. oke bagus. Bagi yang mengatakan kisota, maf'ulun bih berarti si Farid membaca apa? Sah. Sah. Kisah. Tadi Membaca kisah. cerita. Nah, gitu ya. Kalau yang mengatakan bahwa, gitu ya. Kalau yang mengatakan kisota maf'ulun bih berarti si Farid membaca cerita. Kisah. Nah, baca cerita ya. Gitu. Ya. Masuk akal kan? Membaca cerita? Nah, Betul. Ya, gitu ya. Sementara kalau ada mengatakan maf'ulun bih adalah Yusufa, berarti si Farid membaca Yusuf. Yusuf. Berarti si Farid profesinya apa? Ramah. Paranormal. Oh, cocok kalau Bu Yana itu pakai feng Ya, shui. paranormal. Gitu, pakai feng shui gitu ya. Tuh. Baik Bapak sekalian ya, itu lebih ya kalau dengan logika dasar lebih masuk akal kita mengatakan bahwa maf'ulun Kisah. bihnya adalah kisota. Kisah. Gitu ya, gitu. Dengan demikian Yusufa tadi kenapa ujungnya A bukan I berarti tidak berkaitan dengan maf'ulun bih. Oke ya? Tidak berkaitan. Ya. Tidak berkaitan. Oke ya? Ya. 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 Kan ada dua tadi alasan katanya. Ada dua tadi kataannya alasan. Karena nama dan karena sebagai maf'ulun bih. Begitu kita cek, dia bukan maf'ulun bih dia gitu. Karena maf'ulun bihnya adalah kisota. Tata. Nah, berarti yang tersisa, dugaannya kita, yang tersisa adalah karena dia nama. Oke, Bapak sekalian, boleh maju ke pelajaran yang ke-12. 12. Satu dong. Buku ini, buku Buku 1. 1. Kali ini makan pelajaran 14. Pelajaran berapa tadi? 50. Kira saya 50. Berapa yang? Sudah? Buku Ya. Oke, baik. Coba Bapak sekalian mohon berkenan, ya, mohon berkenan untuk ya, membaca Baca. judulnya. Kolamul Dasar. Muhammadin Ada Jamilun. Asyara. Kolamul Muhammadin Jamilun. Iya, baik ya. Sekali lagi, Bapak sekalian boleh baca lagi judulnya. Kolamul Muhammadin Jamilun. Ya. Jamilun. Oke, ya. Kita lakukan pelan-pelan nih. Nggak apa-apa kalau Ramadan pelan-pelan, pahalanya mah kencang Pak Bambang kalau Ramadan. Ya, Bu. Pahalanya mah kencang nih. Apa hubungan antara kolamu dengan Muhammadin? Fi'il dan Fi'il dan Ya, bagus. Bu Yuni dan Pak Ahfid mengatakan fi'il dan fa'il. Nah, kalau Bu Yaya, apa hubungan antara kolamu dan Muhammadin? Fi'il dan fa'il juga. Bagus. Kalau Pak Bambang, apa hubungan antara kolamu dan Muhammadin? Muhammadin. Tidak Kolam. harus jawab, dalam arti tidak harus dipaksakan ya kalau memang tidak gitu ya, nggak tahu gitu nggak apa-apa. Tahu. Nah, ya baik. Kalau menurut Bu Dian, apa hubungan antara kolamu dengan Muhammadin? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Apa Bu? Iya, mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Itu fi'il fa'il, tapi ini karena di sini Wah, mulai bingung saya. Kalau pakai tapi itu bingung saya. Sudah, tapi belum,
Belum, tapi sudah. Ala Jokowi banget kalau begitu mah. Bingung aku itu. Bingung aku. Oke, Bu Yana, apa hubungan antara kolamu dengan Muhammadin? Kalau saya berprediksi mubtada khobar karena Iya, kolamun itu bagus. Bagus ya. anu ini apa Iya, namanya? udah cukup, Isim. cukup. Nah, Bu Sri Lestari, apa hubungan antara kolamu dengan Muhammadin? Mubtada, Pak. Apa, Bu? Mubtada. Iya, bagus. Terima kasih ya. Ibu bapak sekalian, kalau pertanyaannya hubungan antara, gitu ya, hubungan antara, itu pertanyaannya seperti tadi, apa hubungan antara Pak Akpip dan Bu Yaya? Jangan mengatakan suami saja, jangan mengatakan istri saja. Jadi Dua-duanya begitu ya. jawabannya itu hubungannya adalah suami istri. Oke, baik. Oh, iya dua-dua Bu Guru ya. Ya begitu, caranya kan namanya juga hubungan. Masa hubungan tapi sendiri? Kalau hubungan tapi sendiri itu istilahnya bertepuk sebelah tangan. Ada aja Bapak. Nah, silakan lanjut Ibu Bapak sekalian. Halaman 122 ya. Coba lihat ya. Buku 122. halaman 122. 122. Ya, 122. dilanjutkan Iya. yang tadi buku Oh iya. 1. Nah, pertanyaannya yang Hal. mengatakan kolamu Muhammadin adalah fiil fa'il, bagaimana logikanya kolamu itu fiil, Muhammadin itu fa'il? Monggo Bu Yuni, monggo Pak Afif, monggo Bu Dian. Monggo Bu Yaya. Saya salah mengartikan Pak Guru, kolam itu kan bolpen ya. Saya pikir tadinya membaca. Ya, perlu. Oke. Oke, terus misalnya Iya, misalnya kalau Bu Yuni ya, apa yang ada dalam hati waktu mengatakan Muhammadin adalah fa'il, apa yang ada pikiran Ibu gitu? Iya, saya juga gitu. Dia sedang menulis, saya pikir dia menulis gitu Pak Guru. Bukan. Kalau kita coba Ibu Bapak sekalian ya, ketika kita mengatakan fa'il, fa'il itu marfu, mansub, apa majrur? Marfu itu pakai dhammah, fathah apa kasroh? Domah. Itu kan? Makanya itu kan, itunya beberapa yang kita sudah pelajari, gitu ya. Oke, kita lanjut berikutnya Bapak sekalian ya. Apa hubungan antara kolamu dan Muhammadin? Mudhof ilaih. Nah, begitu. Mudhof dan mudhof ilaih. Oke ya? Ya. Halo. Iya. Oke, Pak Guru. Tuh. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Muhammadin nama apa bukan? Nama. Yusufa nama apa bukan? Nama. Berarti gitu ya. Berarti tidak cukup hanya mengatakan dia sebagai mudhof ilaih ujungnya tidak kasroh, tidak cukup hanya mengatakan karena nama. Loh, ini kan juga nama gitu. Oke. Nah, bisa diikuti sampai sejauh itu? Bisa. Nah, jangan lupa lagi. Nah, sekarang begini kita mengungkapkannya. Itu Yusuf itu, beliau itu dari bangsa mana, gitu ya? Muhammad itu, beliau itu dari bangsa mana? Nah, gitu coba. Gitu. Kenapa begitu ya? Dari bangsa mana? Arab. Bahasa Arab. Muhammad dari Arab. bangsa Arab. Kalau Yusuf? Bani Israel. Arab bukan? Israel.
Arab bukan. Bani Israel. Arab. Yusuf, Arab bukan. Arab. Juga oh, guru. Hah? Bani Yusuf Nabi Bani Arab Israel ya? guru. Arab bukan. Arab juga. Versi Tapi kalau Bukan. misalkan Bani Jangan Israel nanya dulu kan Budian, jangan nanya dulu Budian. Nanti keder ini. Heeh. Tolong ditanya, Iya. jawab dulu pertanyaan saya. Tolong Arab atau dijawab dulu bukan? pertanyaan. Iya, Yusuf itu nama Arab. Arab bukan. Bukan nama Arab. Nah, kalau begitu ya Bapak sekalian, gitu, supaya aman. Iya. Ini Yusuf sebagai mudhof ilaih, Baik. tetapi tidak kasroh ujungnya, Iya. karena itu nama bukan Arab. Begitu Nama bukan jawabnya. Arab. Iya. Kalau Arab pakai pin. Kayak kasro. Penjelasan saya terpahami Ibu Bapak sekalian? terpahami. Iya. Nah, Terpahami. kalau Arab apa sudah, bukan Arab? silakan Bu Dian, apa yang mau ditanyakan? Nah, itu namanya Yusuf kan kadang kita nggak tahu bahwa itu dari Arab atau apa gitu. Itu mengidentifikasinya setiap nama itu seperti itu Pak Guru. Enggak Berarti apa-apa, penting dan enggak apa-apa Bu, nama. itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Ini kan kita berada pada posisi memahami apa yang terjadi. Kita belum mencari nama-nama yang lain, belum gitu. Ya, Baik, tapi Pak yang Guru. sedang kita lakukan adalah mengidentifikasi kata Yusuf dan Bukan bahasa mengidentifikasi Arab. kata Bukan orang Arab. Muhammad. Mengapa? Kedua-duanya adalah nama, Nama. kedua-duanya sebagai mudhof ilaih, tetapi nasibnya berbeda. Itu aja dulu. Ya, Oh gitu. Maka jawabannya adalah Muhammadin, nama Itu Arab. Arab. Yusuf, nama Itu bukan bukan Arab. Arab. Gitu. Sudah? ya. Iya, Pak Ya, Guru. baik. Baik, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Mudhof Saya Pak Guru. ilaih. Ya, silakan Pak Bambang. Gini Pak Guru, biasanya kan kalau maf'ul bih itu setelah fa'il ya. Oke, terus? Terus setelah itu mudhof ilaih. Kan Yusufa kan mudhof, kenapa nggak mudhof ya gitu ya? Kan bisa mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih gitu. Yusufanya. Yusufa mudhof ilaih, mudhofnya adalah kisota. Gimana maksud pertanyaannya? Padahal kan isota itu sebagai maf'ul bih. Itu posisi pertama. Oh gitu. Nah, Itu kita ada kan paham istilah begini kayak nih, gitu. istilahnya begini. Misalnya gini, Pak Guru kok menyebut Pak Bambang itu teman? Kan Pak Bambang itu kan suami dari, nama istri siapa? Nama istri? Laila. Laila. Tuh, gitu tuh. Pak Guru kok menyebut Pak Bambang itu teman? Bukannya Pak Bambang itu adalah suami dari Bu Laila? Laila. Ah, gitu lah. Oh, enggak apa-apa begitu. Tuh. Jadi Pak ada Bambang adalah, gitu ya. Pak Bambang adalah suami Bu Laila yang menjadi teman saya. Gitu. Jadi gitu ya. Berarti Kisota adalah maf'ulun bih dari yakra'u yang menjadi mudhof untuk Yusufa. Nah, begitu Pak Bambang. nah yang begitu-begitu tuh. Saya agak begitu paham juga tuh. Yang Pokoknya mana yang nggak paham? Apa bahasa begitunya, bahasa begitu tuh tadi. Bahasa begitu. Bu Yana, nama suami siapa? Koman Gunawan. Nah, Gun ya. Nah, Gun. Bu Yuni, Bu Yana itu siapanya ibu? Teman. Katanya tadi Bu Yana itu istrinya Pak Gunawan. Betul. Betul. Nah, ngomongnya begitu. Betul. Bu Yana adalah
istrinya Pak Gunawan Kan? yang menjadi teman saya. Temannya. Begitu Bu Yuni ngomongnya. Oh. Di mana tak Ada dua terpahaminya? Jadi ada dua jabatan gitu ya Pak Guru ya. Ya, kalau kita lihat dari sini ini, kalau lihat dari sini sini. Betul. Dari cara dia memandang Ya, memandang. dari sudut pandangnya. Nah, dari sudut pandang. Memandang. Oke. Liar, Pak. Saya Liarnya yang mana? Liarnya yang mana, Bu? bingung itu. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang bingungnya. Namanya antara Kisos dan Yusuf itu kan Kisota. Ya, Bu Sri Lestari, Bu Sri Lestari. Jadi begini, Bu, caranya tadi ya. Coba pikirkan suami, nggak apa-apa ya, jangan sedih ya kalau saya bilang itu. Coba pikirkan ya, suami ibu dan pikirkan Bu Yuni. Oke? Sudah? Ya. Sudah. Oke, baik. Tuh. Kalau ibu disandingkan dengan Bapak siapa namanya? Almarhum. Subari. Ya, oke. Kalau ibu disandingkan, kalau Bu Sri disandingkan dengan Pak Subari, Subari. maka ibu posisinya sebagai apa? Istri. Oke, bagus. Kalau Bu Sri disandingkan dengan Pak Erta, maka posisi ibu adalah Murid. Murid. oke. Kalau Bu Sri disandingkan dengan Endah, maka posisi ibu adalah Ibunya. oke, mamanya gitu. Tuh. Kalau Bu Sri disandingkan dengan Bu Yayah, maka posisi ibu adalah Teman. Teman. nah, kok bisa ngejawab sebanyak itu? Bisa lah Iya, bahasa makanya tuh. Indonesia, Pak. Nah, sekarang kita tiru yang tadi. Bahasa Indonesia. Nah, kita tiru yang tadi. Teman, Tinggal suami, ubah istri. istilahnya aja. Kisota kalau disandingkan dengan yakro'u, kisota Itu sebagai Kulbi. Al-Qurbi. oke, bagus. Kisota kalau disandingkan dengan Yusufa, kisota posisinya Mutab. Apa ya? Katanya tadi ya. Bu Yana, ntar dulu ya. Sebagai mudof ya. Nah, begitu. Itu gimana? Gitu gimana? Ya begitu jawabannya. Aduh, ya Allah. Emang saya juga sama. Masih ngelir tadinya. Ya udah liar, masih liar juga saya juga. Nah, kan masih liar kan? Cara berpikirnya. Karena itu harus pakai pikiran itu berarti kita ini belajar sekarang. Saya nggak begitu canggih untuk memahami kenapa yang begitu itu jadi bingung gitu tuh saya nggak kepikiran saya tuh. Di sini kan mudofnya mana? Kalau yang di ini Kisota itu. Kisota ya Mudof adalah ilaih. mudof. Jangan. Kisota adalah mudof bagi kata Yusufa. Oh gitu. Kisota adalah maf'ulun bih bagi kata yakro. Jadi sebutannya itu akan berbeda tergantung dengan gandengannya dengan siapa gitu loh. Temannya dengan siapa? Ya, mau disandingkan dengan siapa gitu. Mau disandingkan dengan kata yang mana gitu. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya, Bu Sri dengan Donald Trump hubungannya apa? Jawab. Korib. Maka jawabannya enggak ada hubungan apa-apa. Hal yang serupa bisa jadi ketika saya bertanya,
Kisota dengan sobahan hubungannya apa? Ya nggak ada hubungannya. Gitu. Nah, tapi berada pada satu kalimat gitu. Kan ini Sama udah hanya dengan kita dan Donald Trump itu berada di atas satu bumi gitu. di kalimat Waduh, kalimat cara pertama berpikirnya itu ini juga ya, harus luas ya. Karena itu, Bu Yana gitu ya, Bu Yana. Di antara hikmah Al-Quran Tambah menggunakan sedikit bahasa nih. Arab adalah Ya, orang yang mempelajarinya jadi pintar. hmm. Nah, berarti orang yang bilang, udah tua belajar bahasa, Pak. Emangnya gue mau pergi ke Arab, mau jadi TKW. Banyak kan begitu kan pada ininya, pada apa ngelesnya, pada ngeles ya bahasanya ya. Itu berarti udah pintar duluan kalau ngeles, kan? Tuh. Membangkang. Oke, sudah? Aduh. itu kalau umpama sobahan itu kan nggak ngaruh ya dari itu ya kalimat pertama itu kalau tanpa sobahan kan nggak Iya, sobahan iya enggak, iya ambil enggak. keterangan Eh, itu gitu. Kalau iya. tanpa itu kan tetap aja bisa itu kan cuma Mm-mm. itu ya. Iya, Itu sama dia waktunya kapan kan? ya, betul. Betul. Ya, makasih. Tuh. Pinter Bu Sri itu Oh, neranginnya. pintar. Beliau Lain. tadi kalau Diem-diem bilang juga bingung pinter. aja tuh mah tawadu aja gitu mah. Kalau bilangnya bingung tuh mah Oh tawadu. ya, padahal mah udah pinter banget ya. Kok saya ini lagi nih? Oke, baik, Balik kita lagi. lanjutkan. Ibu-ibu, Bapak sekalian. Setelah tadi Bu Yayah, kita lanjutkan sekarang. Kalimat nomor 2, silahkan Pak Bambang. Tadi udah bilang Pak Hafid. Ini posisinya Tanamu, sekarang berubah, posisi duduknya. tanamu umi layla. Gimana Pak? Tanamu umi laylan. Iya. Ummi gitu. Oh, Om. tanamu ummi laylan. Iya, gitu. Jadi ada tasdidnya gitu ya. Nah, tasdidnya. Kita lanjutkan ya, Pak Bambang. Ummi itu ada berapa kata? Satu kata. Bang Guru. Satu kata. Ibu bapak yang lain, apakah sama ilmunya dengan Pak Bambang bahwa ummi itu Ada satu dua, kata? Pak Guru. Oh, Dua dua. kate. Dua. Dua. Ada dua Pak Guru. Oke. Pak Bambang, gitu. Seumpama itu, ya, seumpama itu satu kata, ya, seumpama itu satu kata, sebagai apa dia kata itu di dalam kalimat tersebut? Sebagai fa'il, Bang Guru. Nah, bagus. Sepengetahuan Bapak, fa'il itu marfu, mansub, apa majrur? Marfu. Seumpama dia satu kata, kata itu sebagai fa'il, fa'il itu marfu, apa iya bacanya jadi ummi? Iya. Betul. Mestinya bacanya bagaimana? Umu. Umun, gitu kalau satu kata. Iya. Karena ini bukan ibu sembarang ibu. Ibu bapak sekalian yang memahami ya, sudah memahami itu dua kata. Kata yang pertama apa? Umu. Kata yang kedua apa? Iya. Ya. Ya. Apa hubungan antara kata dan ya-nya? Antara Mudhof ilaih. Ya, mudhof dan mudhof ilaih. Oke. Kita lanjut berikutnya, nomor 3. Dipersilahkan Bu Yuni.
Yaktubu salimun adarsa fil apa ya? Seperti yang Fil tadi kita contohkan. ya, fil hujroti masaan. Masaan. Panjang. Coba Bu, Yak, diulangi. yaktubu salimun adarsa fil hijroti masaan. Iya, bagus. Ibu, Bapak sekalian, ada yang berbeda dengan cara Bu Yuni membaca? Hujroti. Fil hujroti. Hujroti. Nah, Bu Hujroti. Yaya, ada beda? Fil hujroti ya. Nah, kalau Bu Yuni bacanya gimana? Sama kali. Sama kali. Sama kali. Yuk kita dengarkan lagi ya untuk memastikan itu sama kali atau beda kali. Silakan. Itu satu kali Malang, satu lagi Kalimantan. Ya, memang beda itu nasibnya. Sama. Silakan Bu Yuni. Yaktubu salimun adarsa fil tadi hijroti berarti tadi saya hijroti Oh, hujroti. masaan. Iya, baik. Kalau hijrah dari mana ke mana kalau hijrah? Dari Iya, Mekah ya. ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Jadi gimana ceritanya si Salim? Apa? Hijrah. Hijrah malam. Sore. Salah. Salah hijroti Pak Guru. Oke. Silakan dibaca. Yaktubu salimun adarsa fil hujroti masaan. Iya, oke bagus ya. Oke. Apa hubungan antara fi dan al-hujrati? Jar dan jar majrur. Hah, apa Bu? Fi dan hujroti. Fi dan al-hujrati, apa hubungannya? Oh, fi jar majrur. Iya. Oh, itu Ya, jar majrur ya, Pak. itu gimana tuh kayaknya? Ini ada sisa-sisa semalam nih. Ya, ya bento. Hubungannya jar majrur. Atau dengan kata lain, jar dan majrur gitu. Jar dan majrur. Jar majrur atau jar dan majrur. Fi'il fa'il atau fi'il dan fa'il. Gitu. Mubtada khobar atau mubtada dan khobar. Oke. Itu kata setelah salim dibaca ad-darsa, bukan ad-darsu, bukan ad-darsi, karena apa? Karena maf'ul bih. Iya banget. Maf'ulun bih dari mana? Dari yaktubu. Oke, keren. Bagus, bagus. Kita lanjut berikutnya, nomor 4. Nah, silakan Bu Dian. Tuhan doro atau libu atau liba itu muhadoro gitu Pak Guru. Iya, oke bagus. Ibu, Bapak yang lain sepenuhnya sama cara baca dengan Bu Dian atau ada yang beda? Tahdurut kolibatu. Tahduru at tolibatu.
al-muhadharata sobahan. Mana? Yang lain? Sepenuhnya sama cara baca dengan Budian atau ada yang beda? Kalau tahduru sama Pak Guru, kalau tahdoro beda. Hmm. Tadi pertama Budian sebutnya tahdoro. Tahduru, Tahduru. tahdurul atau libatu Oke, baik. Kalau al-muhadhar. begitu supaya kita enak ya, supaya kita enak, tidak ragu gitu, kita minta kesediaan Budian untuk membaca sekali lagi. Silakan Ibu. Tahduru atau libatu al-muhadharata sobahan. Iya, bagus. Kata yang kedua, ujungnya dibaca panjang apa tidak? Atau libatu Tidak ya? sobahan. Mm-mm. Baik. Apa maknanya Ibu? Siswi itu menghadiri kuliah pada sore hari. Iya, bagus. Sore Kata itu yang bermakna sore hari adalah subuh. Sobah, astagfirullahaladzim. Pagi. Apa guru, maaf. gimana Bu? Gimana Bu? Sobah itu pagi. Oh, sobah itu pagi. Sobah itu Kalau pagi. sobah itu pagi, yang sore hari yang mana? Masa Ibu Ah, biasanya masa untuk buka puasa itu pagi apa sore? Sore. sore. Masa sore, masa sore, masa sore. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nomor 5, silakan Pak Afif. Aina takdifina jahrata. Aina takdifina jahrata. Akdifu jahratal fil bustani. Ya. Kata yang terakhir, ya, kata yang terakhir itu huruf taknya akan dibaca panjang apa tidak panjang? Panjang, panjang. Oh, panjang. Bagaimana wujudnya gitu ya kalau taknya dibaca panjang? Ya. Ulang ya. Aina takdifina zarota. Aina takdifina zarota. Akdifu zahrata fil bustani. Iya, bagus. Kata setelah aktifu itu pakai alif lam, hamzah lam atau tidak? Lagi bebersih. Alif lam. Itu sampai itu Hmm. Kelas ambil buat sampah. Sama bapak lu suruh keluarin tuh semuanya. Akdifu zahrata. Ya, tasdid. Alif lam samsiah. Iya. Tuh, yang di pertanyaan udah kelihatan tuh sebenarnya di pertanyaan. Sehingga di jawaban tinggal diulang lagi. Silakan dibaca ulang. Iya benar. Ulang lagi. Ulang. Silakan dibaca. Aina takdifina zahrata. Akdifu zahrata fil bustani. Iya, bagus ya. Ya. Untuk konfirmasi ke Pak Haji, Pak Hafid, yang menjawab pertanyaan ini laki-laki apa perempuan? Yang menjawab ya. Hmm. Oh, laki-laki. Iya, bagus. Dari mana diduga bahwa yang menjawab adalah seorang laki-laki dengan memperhatikan konteks tanya jawab tersebut? Dari akdifu.
Ada apa di aktifu sehingga dikenali itu merujuk kepada laki-laki? Tidak ada itu apa? Ya, Nun. Hah? Kemana sih? Aktifu apa bukan? Akdifu kan kalau ada takdipina kan muanas. Oke. Terus Heeh. Tadi kan begini, mohon maaf ini, jangan-jangan saya nanti itu tidak mendengari nasihat orang tua. Nih tadi ya. Tadi Pak Hafib mengatakan bahwa yang menjawab adalah laki-laki, betul? yang menjawab laki-laki. Iya, bagus. Lalu saya konfirmasi ulang. Dari mana Pak Haji memiliki pemahaman bahwa yang menjawab adalah laki-laki? Pak Habib kemudian menyebut salah satu kata di dalam kalimat pada nomor 5. Kata Pak Haji, aktifu. Taunya dari aktifu. Nah, jangan-jangan ketipu kita. Kata Pak Haji tadi, taunya dari aktifu. Nah, itulah yang tadi saya kemudian konfirmasi. Ya, saya konfirmasi apa ya, apa gitu ya yang ada di aktifu sehingga kita berkesimpulan bahwa ini yang menjawab pertanyaan adalah laki-laki gitu. Ya, ya. Ya, mohon maaf ini pertanyaannya begitu masuk akal nggak pertanyaan saya? Jangan-jangan ngada-ngada ini nanyanya gitu. Masuk akal, Guru. Oke, bagus ya kalau gitu ya. Nah, di sini ada taktifina. Nah, ini dia nih. Oke, kalau kita belum nyampe ke situ nih. Tadi kalau Pak Haji sampai ini ya menasehati kita untuk memperhatikan aktifu. Nah, disitulah kemudian ide kita ada apa dengan aktifu sehingga kita berkesimpulan laki-laki nih yang menjawab ini. Jawab perempuan. Laki-laki. Ada Yang menjawab Kaknya perempuan. jadi anti Devi. Karena Ana itu sama laki-laki dan perempuan pakai Ana. Oke, kalau begitu, gitu ya, kalau begitu, maka kita tidak bisa menentukan laki-laki atau perempuan dengan memperhatikan kata aktifu. Iya. Nah, karena itu kita Ana harus memperhatikan konteksnya. Gitu. Pertanyaannya. Gimana kalau menurut ibu bapak yang lain yang menjawab laki-laki apa perempuan? perempuan, Pak Guru. Perempuan. Mengapa kita berkata begitu? Ya. Karena dari aktifina itu Ya, taktifina ini Taktifina itu adalah perempuan. untuk Yang perempuan. perempuan. Nah, jadi di kalimat nomor 5 ini si penanya bertanya kepada Perempuan. perempuan. Nah, kalau itu secara konteks ya, secara konteks standar, maka karena dia bertanya kepada perempuan, maka yang jawab adalah perempuan. Tapi bisa Perempuan. jadi yang jawab adalah laki-laki. Kenapa? Karena ini ada cerita cinta segitiga. Cinta segitiga gitu. Tuh, laki-laki pertama namanya Abdul. Laki-laki yang kedua namanya Dodi. Sama-sama mengejar seorang perempuan yang namanya Fitri. Si Abdul nanya sama Fitri. Wah, si Dodi cemburu. Dia langsung samber aja tuh jawabannya itu. Gitu ya. Ya. Oke, baik. Mari kita lanjutkan. Berikutnya nomor 6 ya, nomor 6 kepada Bu Yana. Halo, mana Bu Yana? Aina, iya, udah.
Mata, mata, Ya Bu En, taktifina, jadi mau berangkat. ajahrota, aktifu, jahrota, masaan. Coba Oh, tapi diperhatikan ya. Coba diperhatikan huruf demi huruf gitu ya. Silakan diulang Demi bacanya. huruf. Mata, mata taktifina, jahrota, aktifu, zahrota, masaan. Nggak ada jim kan di situ? Lidahnya diituin, ditempelin. Iya. Naz. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ya. Nomor 6 ini, ya, nomor 6 ini, ya. Jumlahnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nomor ini jumlahnya piliah. Ya, bagus. Dari mana dipahami bahwa jumlahnya, ya, jenis jumlah, jenis kalimatnya adalah jumlah fi'liyah. Memotong, taktifina. Maksudnya? Kapan kamu memotong itu apa namanya bunga? Kan memotong itu kata kerja. Maksud Bu Yana, kalau ada kata kerja berarti dia jumlah fi'liyah begitu? Iya kalau saya. Iya kalau saya ya. Tuh. Kalau ada kata kerjanya itu namanya jumlah fi'liyah gitu ya? Iya. Oke, bagus. Fi'il mafa'il jadinya. Iya. Jadi Kalau ada kata kerjanya namanya jumlah fi'liyah. Coba Bu Yana, pelajaran 13 coba dibaca. Pelajaran 13. Iya, judulnya aja boleh. Oh iya, nominnya. Apa namanya? Iya, pelajaran yang itu. Ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim ada 8. Nah, ini apa? Majemuk, kata majemuk. Iya. Mana? Pelajaran 13. 13. Pelajaran 13. Pelajaran 13, 11, 12. Halaman 127 buku 1. 1 sama. Oh ini, salamnya. Iya. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Iya. Itu. Oke. Di situ Ya. ada Ya. kata kerjanya enggak? Ada kata kerja. Nah, berarti itu juga jumlah fi'liyah. Begitu kan? Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Itu juga jumlah fi'liyah, betul begitu? Kalau ini al-waladu yaqra'u. Enggak, kalau ini mubtada khobar. Loh, tadi katanya Karena kan kalau depannya- ada kata kerjanya, kata Ibu. Gimana begitu? Kalau depan ada kata kerja, kalau di depan kalau kalau yaqra'ul waladu tuh, begitu. Di situ kata kerjanya urutan Ya. keberapa? Kedua, yaqra'u. Di nomor 6, kata kerjanya urutan keberapa? Sama nomor 6 kata kerjanya. Ya, kata kerjanya urutan keberapa? Yang satu mata, kata kerjanya urutan kedua. Sama dong kalau begitu. Oh, ini berarti dibikin itu.
Sama dong kalau begitu Bikin ilmunya. Tuh, sama-sama di urutan kedua. urutan. Oh gitu, dikira aku ini nggak dihitung itu si matanya, si kapan Lah, namanya. kita bagaimana kita mau sikap kita sebegitu jahatnya, matanya ada tapi nggak dihitung tuh gimana tuh? Oh gitu ya, baru dihitung berarti dia isi Karena namanya ya. karena itu ibu bapak Oh iya, sekalian, Bu Yana ya. iya, Karena iya, iya. itu karena itu Oh pertama berarti. itu ya, tidak usah mengatakan ini jumlah fi'liyah karena ada kata kerjanya. Jangan, karena apa? Karena Jangan. dalam bahasa Arab tidak ada kata kerja dalam bahasa Arab. Lah itu jadi Yang ada dalam bahasa Arab itu namanya fi'il. Fa'il. Hmm. Karena itu tidak usah juga berkata ini namanya jumlah fi'liyah karena ada fi'ilnya. Bukan, Oh, jadi gimana dong ngomongnya? bukan. Ya seperti yang kita pernah seperti yang pernah kita bahas gitu kalau saran saya. Hmm. Terus yang kedua, jangan juga mengatakan ini jumlah fi'liyah karena depannya fi'il. Nomor 6 itu kan depannya bukan fi'il. Ya bukan Nah, fi'il karena dia. itu Kata tanya. ini jumlah fi'liyah karena terdiri Fi'il ya. dari fi'il Terdiri. dan fa'il. Begitu pelajaran Oh, kita. dan fa'il. Baik, itu Fi'il dia dan Ibu Bapak fa'il. sekalian. Ya, Sudah kita bahas. Ini sudah jam berapa sekarang? Nggak berasa ya. iya. Jadi jatuhnya jumlah apa ini, Pak? Ya jumlah fi'li ya. Nggak pakai jatuh, ini mama naik. Enggak, maksudnya itunya pas Iya, itunya jadinya. itu jumlah fi'liyah, betul, jumlah Iya, fi'liyah. iya. Tetapi cara kita Jangan bilang dia kata kerja gitu memahami ya. itu yang kita Oh, sedang iya. pelajari. Ini jumlah fi'liyah. Tuh, kenapa kita menyebut dia jumlah fi'liyah? Jumlah fi'il Karena ya. terdiri dari Terdiri fi'il dan fa'il begitu. terdiri dari fi'il dan fa'il. Oh gitu ya. Ya, Terdiri fi'il dan fa'il, bukan kata kerja. sudah, Bapak sekalian? Ya, jadi Ada yang mau ditanyakan? ya saya selama ini berprinsip kalau ada kata kerja dibilangnya udah fi'il lah baik dah. Ya nggak apa-apa, kan Ibu taat kepada guru yang mengajarkan lebih dahulu. Cuman kata saya itu nanti problem itu dalam konteks tertentu. Gitu. Iya. Baik, Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah sudah kita tuntaskan kajian kita. Alhamdulillah berkat kebersamaan kita semua ya, itu bisa kita lalui bersama. Pada sesi berikutnya, mudah-mudahan besok kita bisa lanjutkan ya, Bapak sekalian, itu dengan bagian tadribat. Ya, bolehlah, Bapak sekalian, nanti bagian dari tadarusnya juga bagian dari tadarusnya menyiapkan untuk tadribat sehingga pada saat kita bertemu di dalam kelas pembelajaran nuansanya lebih pada penguatan ya, penguatan dari yang sudah kita pelajari. Demikian, mohon izin Bapak sekalian, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan optimal nilai dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf untuk hal-hal yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.